cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Haji Lulung meninggal dunia. Politikus P3 bernama Abraham Lunggana ini meninggal karena serangan jantung pada 14 Desember lalu. Berita duka ini sebenarnya akan berhenti sebagai berita duka biasa, kalau saja tidak ada orang-orang yang mengaitkan wafatnya Haji Lulung dengan Ahok. Loh, kata Anda, kenapa Ahok? Penyebabnya sederhana. Haji Lulung adalah orang terakhir dari sejumlah nama yang dianggap bertanggung jawab atas dipenjaranya Ahok pada 2017 yang lalu yang dalam 2 tahun terakhir meninggal dunia. Sebelum Haji Lulung ada Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, dan Ustadz Arifin Ilham. Mereka adalah para tokoh yang pada 2016-2017 lalu berada di jajaran terdepan para penggugat Ahok. Dan mereka kini sudah meninggalkan dunia. Sebagian orang menganggap mereka sebagai korban sumpah Ahok. Yang disebut sebagai sumpah Ahok adalah kalimat yang dilontarkan sang mantan gubernur DKI pada saat ia dinyatakan bersalah dan divonis penjara 3 tahun atas tuduhan penistaan agama pada 9 Mei 2017. Ketika itu dengan bergetar Ahok mengatakan, "Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih," katanya. Bagi para pendukung Ahok, kalimat-kalimat itu akan terus dikenang. Meninggalnya Lulung dianggap sebagai bukti terbaru kesaktian sumpah Ahok. Hubungan Ahok dan Lulung memang sangat buruk. Saat masih menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI, Haji Lulung memang dikenal sering berkonflik dengan Ahok. Dia pernah menyebut Ahok psikopat dan menuduh kebijakan yang dilakukan Ahok adalah semata-mata pencitraan. Ada banyak kasus yang menyebabkan perseteruan antara keduanya, dari soal banjir, penertiban kota, lurah beragama Kristen, dan sebagainya. Perang kata antar keduanya sering terdengar. Salah satu konflik terbesar mereka adalah ketika pemerintah DKI berencana menata pasar Tanah Abang. Lulung memang dikenal sebagai pengusaha yang menguasai lahan parkir di kawasan itu. Lulung murka ketika Ahok sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi backing para pedagang liar di sana. Lulung nampaknya menganggap pernyataan itu ditujukan padanya. Ahok sebenarnya membantah pernah merilis pernyataan semacam itu. Tapi Lulung nampaknya sudah kepalang tersinggung mengingat dia memang penguasa informal di Tanah Abang. Lulung juga pernah marah pada Ahok karena Ahok menuding Lulung tak pantas jadi anggota DPRD mengingat tak paham peraturan daerah yang dirancang dan disahkannya sendiri. Sebaliknya, Lulung juga menuduh Ahok tak pantas jadi gubernur. Seperti saya katakan di awal, hubungan mereka seperti tak terjembatani. Dan kini ketika Lulung meninggal dunia, orang pun teringat pada sumpah Ahok. Ada netizen yang bahkan meminta Ahok untuk menyudahi sumpahnya agar tidak ada lagi korban baru berjatuhan. Yang menarik, Ahok sendiri bersikap dengan sangat bijaksana. Begitu Ahok mendengar berita meninggalnya Haji Lulung, ia pun segera mengucapkan pernyataan duka cita. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah, ujar Ahok. Saya sendiri ingin mengajak Anda semua untuk tidak mengaitkan keduanya. Marilah kita bersikap rasional. Tidak ada hubungan antara apa yang terjadi pada 2017, pernyataan Ahok, dan meninggalnya Haji Lulung. Tuhan tidak bekerja dengan cara semacam itu. Haji Lulung meninggal karena penyakit jantung. Dia meninggal bukan karena sumpah Ahok. Barangkali apa yang dilakukan oleh Haji Lulung ketika itu salah. Kita tentu menyayangkan mengapa ketika itu dia begitu ngotot agar Ahok dipenjarakan. Ini juga berlaku pada tokoh-tokoh lainnya. Orang seperti Tengku Zulkarnain, Arifin Ilham, mungkin juga Maher tentu semua tahu Ahok sama sekali tidak menghina Islam. Karena itu apa yang mereka lakukan memang jahat. Tapi marilah sebagai orang yang percaya pada agama, kita percaya kejahatan semacam itu adalah tindakan yang akan diperhitungkan oleh Tuhan ketika Dia menilai setiap manusia di hari akhir. Dan kan sangat mungkin juga bahwa dalam waktu 2 tahun terakhir ini mereka sebenarnya sudah bertobat dan memohon ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Pendek kata saya ingin mengatakan bahwa marilah kita tidak berlebihan. Meninggalnya Haji Lulung dan sebelumnya Tengku Zulkarnain, Maher, dan Arifin Ilham adalah peristiwa biasa yang jangan dilihat sebagai hukuman Allah. Sikap terbaik adalah seperti yang dicontohkan Ahok.
mendoakan Lulung dan yang lainnya agar diterima di sisi Allah. Saya sendiri pernah mengalami hal mirip dengan peristiwa Haji Lulung dan Ahok. Pada Juni tahun lalu, saya dipecat sebagai warga Minang oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang diketuai oleh Irfianda Abidin. Saya dipecat karena saya sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah Sumatera Barat yang melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Itulah yang menyebabkan Irfianda menyatakan dia membuang dan mencoret status orang Minang Ade Armando. Dalam adat Minang, seseorang dibuang sepanjang adat itu bermakna bahwa dia tidak akan diterima lagi di tanah Minang dan tak boleh lagi mengaku sebagai orang Minang. Irfianda mengatakan selain hukum adat, pihaknya sedang menelusuri kesukuan Ade Armando untuk dijatuhi hukuman dari kaumnya. Lalu, pada November 2020, Irfianda meninggal. Ketika berita itu menyebar, saya pun dihubungi banyak pihak. Mereka meminta saya memaafkan tokoh adat Minang itu. Tentu saja saya merasa bahwa saya tidak ada kaitan dengan meninggalnya Irfianda. Tapi saya juga menyatakan bahwa tentu saya memaafkan dia. Begitu juga dalam konteks Rizik Syihab. Melalui laman Facebook pada 10 Juni 2017, saya menulis bahwa saya bersumpah jika seseorang yang terlibat percakapan mesum dengan Firza Husein bukanlah Habib Rizik, maka saya siap dilaknat. Namun, sumpah itu juga berlaku sebaliknya. Bila Rizik ternyata memang terlibat dalam percakapan chat mesum itu, dia harus siap dilaknat. Pernyataan itu saya lontarkan untuk menanggapi sumpah Rizik sebelumnya. Rizik menyatakan sumpah seperti ini. Mubahlah, demi Allah, alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi, ataupun berzina. Jika saya berdusta, maka laknat Allah atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Itulah sumpah saya dan Rizik. Belakangan kita tahu, Rizik harus melarikan diri dan bersembunyi sebagai buronan di Saudi selama 3 tahun, sampai akhirnya pulang dan kini masuk penjara. Apakah itu semua terjadi karena Rizik termakan sumpahnya? Terus terang saya rasa tidak. Rizik harus menjadi buron dan kini di penjara karena ulahnya sendiri, bukan karena soal sumpah. Ayo terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.